Saya setuju sekali dengan pendapat dari Denny Siregar. Kerja Pak Heru di Balai Kota sekarang ini sebenarnya biasa saja. Ya harus begitu, memang kerja jadi gubernur DKI. Tapi karena Anies dulu nggak kerja, jadi tampak luar biasa. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, padahal belum 1 minggu ya, yaitu PJ Gubernur DKI Jakarta mengemban tugas. Tetapi kok banyak yang kepanasan ya. Bahkan kemarin juga gebrakan-gebrakan Pak Heru Budi Hartono bahkan juga menuai respon yang sangat positif. Terlebih di kalangan warga DKI Jakarta. Ya termasuk membuka lagi posko pengaduan di teras Balai Kota. Dan bahkan juga PJ Gubernur ini juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, yaitu untuk menormalisasi sungai-sungai. Dan tidak hanya itu saja, bahkan tugas Heru yang belum seminggu menjadi PJ Gubernur juga mendatangi Kapolda Metro Jaya. Nah, karena gebrakan-gebrakan dari Heru ini, yaitu ini membuat kader dari Demokrat kayaknya panas dingin ya. Ini bahkan juga mencuit, Pak Heru, Anda ini kan hanya tinggal meneruskan program kerja Pak Anies, bukan meneruskan pesanan dari orang-orang di balik layar. Anda cuma PJ Gubernur yang nggak punya beban karena nggak ada janji apapun ke rakyat Jakarta. Jadi saran saya pribadi, jangan banyak tingkah, kerja saja yang benar. Menurut saya ini tidak banyak tingkah ya. Ya memang seharusnya menjadi PJ Gubernur ya seperti ini. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Denny Siregar. Kerja Pak Heru di Balai Kota sekarang ini sebenarnya biasa saja. Ya harus begitu, memang kerja jadi Gubernur DKI. Tapi karena Anies dulu nggak kerja, jadi tampak luar biasa. Saya sepakatlah dengan tweetan dari Denny Siregar ini. Ya memang kerja Pak Heru menurutnya biasa-biasa saja lah. Ya memang sebagai gubernur ya harus melakukan hal seperti itu. Apalagi sekarang ini juga musim hujan. Dan juga kemarin ketika posko pengaduan dibuka, banyak masyarakat yang mengadu di Balai Kota. Berarti kan sangat efektif sekali posko pengaduan ini dibuka untuk umum. Jadi menurut Denny Siregar ini, kerja Pak Heru biasa saja. Cuma perbandingan dengan Anies Baswedan yang kemarin tidak kerja. Jadi kerja Pak Heru yang belum seminggu dilantik menjadi PJ, jadi tampak luar biasa. Nah ini juga bahkan ditanggapi oleh bocah tua nakal. Memangnya Partai Demokrat bisa kerja? Hambalang aja mangkrak, jangan usik orang yang kerja bener. Dari tweetan Denny Siregar, coba ya kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira masuk enggak ya tweetan dari Denny Siregar ini? Orang jadi tahu semua kalau Anies nggak bisa kerja, itu fakta. Buktinya Jakarta porak-poranda gara dia. Apa bedanya zaman gubernur sebelumnya? Belum bisa ngasih apa-apa buat Jakarta, belum selesai tugas, dia udah main nyapres. Iya, sekarang ini kayaknya Anies Baswedan kayaknya sibuk nyapres ya. Bahkan kemarin juga lagi memilih-milih cawapresnya. Bahkan 3 kriteria cawapres masih belum ada kayaknya ya. Bahkan AHY juga berharap dipinang oleh Anies Baswedan. Kayaknya berharap banget sih. Otak kantor gak nyampe, Cebong gak punya otak. Yang dulu emang luar binasa. Tapi mudah najari dong jadi buzzer. Ya seperti itulah. Ya semoga saja lah PJ Gubernur pengganti Anies Baswedan ini bisa membawa perubahan lah di DKI Jakarta. Minimal mengurangi kemacetan, mengurangi banjir, dan juga polusi udara di DKI Jakarta. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Heru Budi Hartono sedang disorot publik usai menggantikan Anies Baswedan sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Masih terhitung jari memimpin Jakarta, Heru mulai menunjukkan taringnya. Sebagaimana diketahui, pada Selasa 18 Oktober 2022, Heru menggerakkan surut birokrat sebagai memuluskan pekerjaannya. Heru mengumpulkan para lurah, wali kota hingga satuan kerja perangkat daerah SKPD DKI Jakarta. Tidak hanya itu saja, ia juga menghidupkan kembali sistem pengaduan untuk warga Jakarta. Pergerakan mantan Kepala Sekretaris Kepresidenan sejak 2017 tersebut turut ditanggapi sejumlah pihak. Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, Haspil M. Lubis, memberi pesan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Haspil meminta Heru dapat meneruskan program kerja pejabat sebelumnya, tak lain adalah Anies Baswedan.
bukan meneruskan pesanan dari orang-orang di balik layar, kata Hasbil dalam cuitan di Twitternya. Hasbil dikutip pada Rabu 19 Oktober. Menurut Hasbil, Heru memimpin DKI hanya untuk sementara waktu, karena nantinya Jakarta secara resmi akan dipimpin oleh kepala daerah yang baru berdasarkan hasil pemilihan rakyat. Heru bahkan tidak punya beban kepada warga Jakarta, apalagi janji. Anda cuma PJ Gubernur yang nggak punya beban karena nggak ada janji apapun ke rakyat Jakarta, tuturnya. Jadi saran saya pribadi, jangan banyak tingkah, kerja saja yang benar, lanjutnya. Unggahan Twitter Hasbil tersebut mendapat ragam komentar dari warganet. Sebagian warganet setuju dengan pendapat Hasbil, dan bukan juga dipilih rakyat. Tidak ada beban, cuma sebagai cadangan sampai waktunya kerja saja sesuai tupoksinya, dan gak aneh-aneh dengan buat kebijakan baru. Kebijakan yang bagus ya diteruskan saja, komentar warganet. Meneruskan dan menyempurnakan yang sudah berjalan jadi lebih baik, karena tidak punya beban justru semakin dijaga, bukan membuat aturan program baru yang nanti bikin pusing pejabat yang berikutnya, tutur warganet. Kalau nggak ada pesanan sih oke-oke saja, tapi kalau ada pesanan banyak seperti menu restoran bagaimana, tanya warganet. Makanya sekarang fokus di banjir, langsung koordinasi dengan PU, karena ini terkait DAS, lintas daerah tambah yang lain. Memang harusnya tahu diri sih, yang naikkan bukan karena prestasi atau karena kompetensi, sentio warganet lainnya. Bahkan juga pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hidupkan kembali fasilitas meja pengaduan warga era Gubernur Basuki Cahayapurnama di Balai Kota mulai hari ini. Demokrat mendukung terobosan-terobosan kebijakan strategis Heru Budi selama memimpin DKI Jakarta. Kita dukung dan doakan Pak Heru bisa membuat terobosan-terobosan strategis di DKI Jakarta untuk meneruskan dan menguatkan kemajuan Jakarta yang selama ini telah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi, Ahok maupun Pak Anies, kata Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi pada Selasa 18 Oktober. Menurut Didik, pada prinsipnya setiap kepala daerah harus menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi warganya. Dia mengatakan tata kelola pemerintah yang baik yakni yang bisa memberikan pelayanan prima ke warganya. Pada prinsipnya, setiap kepala daerah dalam memimpin daerahnya harus menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya. Tata kelola pemerintahan yang baik idealnya dilakukan dengan basis good governance yang diharapkan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kata Didik. Didik mengatakan, setiap kepala daerah memiliki cara dan gaya yang berbeda dalam hal memberikan pelayanan masyarakat, sekalipun adanya persamaan kebijakan. Menurutnya, hal itu juga wajar. Namun, yang harus juga dipahami tiap-tiap kepala daerah punya cara dan gaya berbeda-beda. Pak Ahok dan Pak Anies punya cara dan mekanisme yang mungkin berbeda. Demikian juga Pak Heru mungkin punya cara yang menyerupai Pak Ahok dalam beberapa hal. Saya rasa hal yang sangat biasa dan wajar. Yang penting punya niat dan tujuan yang baik dalam melayani masyarakat, kata Didik. Didik juga meyakini setiap pemimpin tidak akan menegasikan legasi dan capaian kepemimpinan sebelumnya. Setiap pemimpin diyakini akan melanjutkan kebijakan yang baik dan pemimpin sebelumnya demi tujuan yang lebih baik. Saya juga yakin idealnya tiap pemimpin tidak akan menegasikan legasi dan capaian kepemimpinan sebelumnya, melanjutkan kebijakan yang baik dan memperbaiki dengan tujuan untuk lebih baik ke depannya adalah hal yang lumrah dan harus dilakukan seorang pemimpin, kata Didik. Didik juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi membantu gubernur dan pemerintahan daerah dengan mengawasi seluruh program yang ada tanpa mempertentangkan cara dan gaya masing-masing pemimpin. Dia menilai masyarakat harus memastikan semua program berjalan baik, tidak perlu mempertentangkan cara dan gaya masing-masing pemimpin dalam memimpin. Insya Allah, jika kita mau berpartisipasi membantu gubernur dan pemerintah daerah, salah satu langkah terbaiknya adalah mengawasi, mengawal dan turut terlibat dalam perencanaan program, pelaksanaan target dan capaiannya. Kita pastikan semuanya berjalan sesuai perencanaan, tidak ada yang diselewengkan dan dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel dengan basis good on governance.